Ya teman-teman, balik lagi kita ya di channel Ngobrol Olahraga. Nah hari ini kita langsung mau membahas ya salah satu olahraga di mana Indonesia lagi naik daun, lagi luar biasa. Animo masyarakat juga lagi rame-ramenya di olahraga ini. Yang udah lihat thumbnail, lihat judul pasti sudah tahu ya kalau kita mau membahas olahraga sepak bola. Nah, jadi untuk sepak bola Indonesia kembali ya akan bertanding di kompetisi kualifikasi Piala Dunia. Jadi tahun depan akan ada Piala Dunia ya 2026 dan Indonesia mengikuti kualifikasinya sudah sampai babak yang sangat jauh ya. Dan nanti di hari Kamis ya itu tanggal merah, jadi sangat enak kalau teman-teman mau nobar apa segala macam itu sangat nyaman ya. Nah, jadi sebelum kita bahas previewnya ya, boleh dong kasih likes dulu, kasih subscribe juga. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya juga ya, biar nggak ketinggalan video-video kita. Nah, jadi Indonesia nanti di hari Kamis itu minggu ini ya, jamnya pun enak juga ya, jam 9 kurang sedikit ya. Jam 9 kurang itu bertanding menghadapi China. Nah, menghadapi China ini merupakan pertandingan yang harus menang ya. Tidak boleh sampai kalah. Kenapa? Kalau Indonesia sampai kalah ya teman-teman itu akan sangat berbahaya karena Indonesia sendiri posisi untuk sementara ada di ranking 4 ya. Dan untuk naik ke ranking 3 mungkin hampir mustahil ya. Naik ke ranking 3 mungkin bakal stay di ranking 4. Sedangkan untuk lolos ke kualifikasi babak selanjutnya minimal itu ranking 4. Sedangkan yang di bawah Indonesia ada Bahrain dan juga China ya. Poinnya sangat mepet, hampir sama ya kan, atau bahkan sama lah kita bilang ya kan, untuk Bahrain dan China dibanding Indonesia. Jadi kalau sampai Indonesia kalah, atau mungkin imbang, atau bahkan imbang ya, imbang sekalipun ya kan, poinnya akan sangat mepet. Dan nanti di pertandingan terakhir dari China dan Bahrain, pertandingan selanjutnya mereka bertemu ya, China dan Bahrain. Jadi kemungkinan bakal ada pemenang lah ya. Bahrain ketemu Cina salah satu bakal menang. Jadi kemungkinan kita lihat mereka salah satu akan mendapatkan 3 poin. Kalau Indonesia sampai kalah lagi menghadapi Cina ya. Seperti di pertemuan pertama kan Indonesia kalah ya, kalah 2-1 waktu itu. Kalau sampai kalah lagi maka kemungkinan Indonesia tidak lolos ya. Kemungkinan sangat besar untuk tidak lolos karena memang ada satu pertandingan lagi di mana Cina menghadapi Bahrain ya. Indonesia menghadapi Jepang. Nah, menghadapi Jepang ini sangat berat ya. Di hari Selasa nanti akan menghadapi Jepang. Kalau Jepang sangat berat, jadi kans untuk menang di Jepang akan sangat sulit atau bahkan cari imbang pun berat ya. Jadi memang Indonesia harus mengejar menghadapi Cina ini harus menang. 3 poin adalah poin wajib untuk didapatkan oleh Indonesia untuk bisa mempertahankan peringkat 4-nya. Tentunya Indonesia akan menggunakan pemain-pemain andalannya ya, seperti Saitses. Ada juga di lini pertahanan. Selain itu juga kipernya ada kiper baru ya, yaitu ada Audero ya, Emil Audero, tapi kita belum tahu apakah yang akan dipilih Emil atau Martin Paes ya, karena Martin Paes kemarin sempat cedera ya di yang sebelumnya juga, maka itu menjadi pusing untuk timnas menggantikan kiper sehingga Paes terpaksa bermain walaupun memang tidak fit. Performanya pun tidak maksimal ya kan. Sekarang sudah ada Emil, jadi seandainya memang belum fit, belum 100% bisa dipakai Emil yang merupakan punggawa baru Indonesia ya kan. Dan punggawa baru Indonesia lainnya juga sangat bagus ya, ada Palu Pesi juga, ada Dean James, sangat bagus semuanya. Juga ada tentunya pemain-pemain termahal Indonesia ya, seperti Mes Hilgers, Kevin Dix, dimana kalau Mes Hilgers menurut saya pribadi sejauh ini belum memberikan performa yang maksimal ya. Kevin Dix di pertandingan terakhir sudah sangat bagus, sudah maksimal. Kalau Mes Hilgers masih belum ya. Menurut saya sejauh ini Hubner masih memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan Mes Hilgers, walaupun secara kelas, secara harga di pasaran Mes Hilgers jauh lebih tinggi dari Hubner, tapi secara kekompakan bersama dengan Saitses dan juga teman-teman yang lain di lini pertahanan Hubner sangat bagus dan sangat klop. Nah, kalau untuk penyerang sendiri Indonesia tetap menghadapi kesulitan ya dalam menyerang ya. Kemarin cukup bagus juga waktu Ole Romeni ya. Ole Romeni ditaruh di tengah itu sangat bagus ya permainan Ole, karena Ole memang
membawa bolanya bagus, juga tendangannya juga sangat terarah ya, tenaganya oke, memiliki power yang oke dan terarah. Kalau saingannya Struijk ya, striker murni Indonesia hanya Rafael Struijk ya. Kalau Struijk itu kurang membawa bola, tidak jago, dan mencari posisi dia suka turun ke bawah. Dia striker yang tidak bisa giring bola, tapi dia suka turun ke bawah membantu pertahanan terlalu jauh. Jadi waktu menyerang posisi dia kurang optimal untuk langsung shoot. Harus giring dulu, sedangkan dia tidak terlalu jago giring. Jadi itulah problem dari Rafael Struijk kalau selama ini yang saya lihat ya. Nah, lalu selain itu ada juga Urat Mangun, tentunya ada juga Marcelino. Nah, biasa yang suka shooting di timnas ya, Marcelino salah satunya. Soal hasil itu belakangan ya, terkadang bisa terarah, terkadang juga tidak, itu tidak masalah karena memang untuk Indonesia sendiri yang namanya shooting itu sangat kurang ya, sangat jarang ada shooting, sering membawa bola sampai depan hanya dibawa sampai akhirnya out, direbut lawan dan lain sebagainya, tidak ada shooting yang dihasilkan. Nah, jadi menurut saya cukup bagus permainan Marcelino, juga berani ambil shooting, kalau ada ruangan terbuka sedikit shooting saja berani karena yang lain tidak mengambil. Dan Ole Romeni juga sangat bagus menurut saya taruh striker utama di depan ya. Jadi menurut saya formasi terbaiknya Ole Romeni boleh ditaruh tengah depan, kiri kanannya mungkin boleh diisi Marcelino dan juga Urat Mangun, dan itu 3 orang itu bisa bertukar-tukar posisi ya. Nanti siapa tahu habis defense tiba-tiba yang di tengah Urat Mangun bisa, yang di tengah Marcelino juga bisa. Jadi 3-3-nya ini adalah sayap yang serba bisa shooting, bisa dribbling, jadi sangat bagus ya, bisa saling bertukar posisi, membuat musuh bingung juga. Karena kalau bertahan mungkin kalau mereka main marking ya, seandainya ada yang ditugaskan untuk marking oleh Romeni adalah pemain back tengah misalnya, tiba-tiba oleh Romeninya di sayap, maka back tengah akan salah posisi ke sayap, tengahnya harus diisi sama back sayap dan lain sebagainya. Itu akan membuat kebingungan bagi tim lawan apabila menggunakan marking 1 lawan 1. Nah, jadi itu ya untuk update kali ini. Kalau untuk Indonesia sendiri kans menang prediksi saya sangat tinggi ya. Kalau Indonesia selama ini problem selalu mencetak gol ya, jadi menurut saya kemungkinan Cina kali ini akan mendapatkan 0 ya, tidak akan mencetak gol. Skor Indonesia mungkin 2-0 atau 1-0. Saya lebih ke arah 2-0 ya, karena Indonesia sudah berkembang, tidak akan lengah lagi seperti pertemuan pertama menghadapi China. Satu lagi catatan yang paling penting ya sebagai penutup teman-teman, Indonesia nanti bakal banyak membawa bola, possession bakal menguasai. Ini masalahnya, Indonesia tidak terbiasa menguasai bola ya. Jadi nanti sangat penting untuk ditekankan ke para pemain Indonesia mungkin nanti ya, untuk bertahan dengan cepat, jangan meninggalkan pertahanan, jangan menyerang terlalu tinggi untuk para pemain bertahan ya, sehingga waktu setelah membawa bola apabila direbut lawan harus segera cepat kembali, jangan sampai Martin Paes itu hanya sendirian atau penyerangnya 2, backnya cuma 1, itu akan sangat berat. Nah, jadi yang terpenting adalah kembali dengan cepat karena Indonesia pasti bakal memiliki banyak ball possession. Nah, sekian saja untuk update hari ini. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Sampai jumpa di update-update selanjutnya.